Shalom Bapak Ibu Jemaat Kia Pegangsaan yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah pemandu kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahaminya, bahkan memampukan kami untuk melakukan firman yang sudah kami renungkan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kebanyakan tindak kejahatan dilakukan dengan anggapan tidak ada orang yang melihat atau mengetahuinya. Sepakat? Di era digital ini, kita melihat pengungkapan kasus kejahatan oleh pihak penyidik dengan bantuan rekaman CCTV. Saat ini kita bisa melihat ada banyak kamera merekam semua kejadian di sebuah lokasi detik demi detik. Apakah para pelaku kejahatan itu tetap akan beraksi jika mereka tahu bahwa ada CCTV yang memantau mereka? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Mungkin mereka akan berpikir berulang kali. Tetapi tetap ada beberapa yang melakukan kejahatan walaupun dipantau CCTV. Hanya saja mereka mengenakan penutup wajah atau masker. Tapi kita tahu bahwa kecanggihan teknologi akhirnya dapat mengidentifikasi mereka. Nah, renungan kali ini saya mau beri judul Tuhan Melihat. Bacaan kita terambil dari Mazmur 90 ayat 8. Saya bacakan untuk kita. Doa Musa, abdi Allah ya, Mazmur 90 ini, ayat 8-nya. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Anggapan bahwa tidak ada yang melihat dan mengetahui kejahatan dapat kita lacak dari tindakan Adam dan Hawa ketika mereka bersembunyi dari Tuhan di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar suara langkah kaki Tuhan di Taman Eden, mereka bersembunyi. Lalu dilanjutkan dengan pembunuhan Kain terhadap Habil. Kain mengajak adiknya pergi ke ladang, ke padang, kemudian membunuh adiknya di sana. Apa yang dia inginkan? Dia inginkan tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengetahui. Tetapi anggapan Adam dan Hawa serta Kain ternyata salah. Ada Tuhan yang melihat tindakan mereka. Nabi Yehezkiel menegaskan kesalahan anggapan ini dengan mencatat perkataan Tuhan. Dalam Yehezkiel 8 ayat 12, firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan masing-masing di dalam kamar tempat ukir-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Karena itulah Alkitab menyebut dosa dan segala perbuatan jahat sebagai perbuatan kegelapan. Tidak dilakukan secara terang-terangan. Dilakukan dengan anggapan saya cuma sendiri, tidak ada orang yang melihat. Karena itu dosa dilakukan. Rasul Yohanes mengidentifikasi orang percaya sebagai anak terang. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan begini. Jika kita orang-orang Kristen katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, yaitu Yesus Kristus, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita bisa simpulkan bahwa dosa biasanya dilakukan dalam kegelapan mata, hati, dan pikiran.
Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan memantau kita. Setiap kali kita mau bertindak, bayangkan bahwa Tuhan memandang kita. Setiap kali ada godaan untuk berjalan keluar dari jalur kebenaran, ingatkan diri kita bahwa Tuhan sedang memandang kita. Kita masih akan melakukan kesalahan dan dosa ketika kita menyadari bahwa Tuhan memantau kita. Kasih Tuhan, di masa lalu orang di zaman-zaman abad sebelumnya, orang berdosa karena merasa sendiri. Seperti saya sudah ulas, mereka menganggap bahwa tidak ada yang melihat dan mengetahui tindakannya. Tetapi di zaman ini, di zaman now, orang berdosa justru karena merasa tidak sendiri. Apa maksudnya? Mereka berdosa dengan enteng karena tahu ada banyak orang bersama dia melakukan hal yang serupa. Bukan karena dia merasa sendiri, karena dia tahu ada orang banyak juga melakukan hal serupa. Dalam dunia politik kita menemukan istilah misalnya korupsi berjemaah. Korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh satu anggota partai misalnya, atau satu institusi tertentu misalnya. Kenapa mereka melakukannya? Karena mereka berpikir orang lain juga melakukannya, kenapa saya tidak? Sebagian politikus pada masa-masa lalu punya slogan jempolan menyikapi korupsi. Apa? Katakan tidak, padahal iya. Generasi muda juga sekarang ini menurut saya banyak yang menganut prinsip ini. Kalau orang banyak melakukannya, mengapa saya tidak boleh? Dekadensi moral seperti ini terjadi hampir di seluruh bidang kehidupan. Beberapa pengamat bahkan mengatakan bahwa prinsip serupa juga terjadi dalam penata layanan gereja ini. Menjadikan kebenarannya adalah Tuhan ada, Tuhan tidak tidur, Tuhan melihat semua perbuatan kita. Setiap kita kelak akan berhadapan dengannya untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan pribadi kita. Tidak ada dosa kolektif. Dosa ditanggung oleh masing-masing setiap orang. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Saya melakukannya karena saya dibujuk, karena saya dirayu, karena saya diintimidasi atau lain sebagainya. Tidak. Dosa adalah tindakan pribadi dan pertanggungjawaban pribadi di hadapan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, setiap kita merasa ada kesempatan, ada godaan, ingat, ada Tuhan yang melihat. Apakah kita merasa sendiri atau sedang bersama banyak orang? Jangan ikuti godaan untuk melenceng dari jalannya. Tuhan melihat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Ingatkan kami terus, biar nurani kami mengingat-ingat terus bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat setiap perbuatan kami. Biarlah kami jadi orang-orang yang penuh kesadaran mengenai hal ini, sehingga kami tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Setiap kali ada godaan, setiap kali ada hal-hal yang memancing kami untuk melakukan kejahatan, melenceng dari kebenaran firman-Mu. Berkati kebenaran firman-Mu, berkati kami yang akan menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.